Dalam firman Tuhan juga saya ucapkan selamat datang buat kita semuanya, terkhusus bagi saudara yang baru pertama kali hadir bersama kami. Tuhan Yesus memberkati saudara. Ya, puji Tuhan, Pak Margono dari Kupang tiba di atas dan selamat dan pagi ini bisa bergabung. Puji Tuhan. Amin. Baik, Ulangan pasal 4 ayat yang ke-24. Kita akan baca bersama-sama karena cuma satu ayat saja. 1, 2, 3. Sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Sekali lagi, 1, 2, 3. Sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Amin. Baik, puji Tuhan. Tema kita pagi ini, kobarkan api Tuhan. Amin. Kalau firman Tuhan minggu lalu, hamba Tuhan dari Kupang berkata bahwa kita harus fokus. Saya mengatakan bahwa orang yang fokus akan mengobarkan api Tuhan. Orang yang fokus yang akan bergerak bagi Tuhan. Amin. Amin. Maka pagi ini firman Tuhan datang kepada kita sebagai orang pilihan Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Firman Tuhan datang kepada kita supaya jangan kita tinggal lihat, tapi biarlah kita dapat mengobarkan api daripada Tuhan. Amin. Karena jelas firman Tuhan, sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan. Artinya saudara dan saya sudah dipilih oleh Tuhan. Saya mau katakan kepada saudara, jangan kita main-main dengan pertobatan kita di hadapan Tuhan. Amin. Tapi mari kita berubah dengan sungguh-sungguh. Karena firman Tuhan berkata dia adalah api yang sangat menghanguskan. Jadi kalau kita main-main di hadapan Tuhan, kita main-main dengan pertobatan kita menganggap remeh kebenaran firman Tuhan, dialah api yang dapat membakar seluruh kehidupan kita. Jadi saya mau katakan bahwa kita mempunyai Tuhan yang mengambil persamaan dirinya dengan api. Dan saya mau katakan bahwa api memberikan sifat yang pasti, tidak bilang tidak. Api itu sifatnya pasti, yaitu sifatnya pasti membakar. Api itu sudah pasti panas, tidak bilang tidak. Saya pernah katakan bahwa es kita bisa pegang sampai 2-3 menit. Itu kalau es. Tapi api kita tidak bisa pegang bertahan sampai 1 menit. Amin. Hitung detik pasti kita berteriak, aduh api. Karena api benar-benar membakar. Maka ketika api Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita, saya percaya, saudara dan saya, kita akan berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Amin. 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 Kita akan semangat untuk bangkit bagi Tuhan, membakar hati kita. Jadi kalau saat hari-hari ini kita sudah tidak berkobar-kobar lagi bagi Tuhan, berarti ada yang salah bagi kita. Amin. 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 Tapi kalau ada api Tuhan dalam diri kita, pasti kita akan bergerak. Pasti kita akan berjuang. Karena api itu sifatnya tidak tenang. Amin. Kalau saudara melihat api, kalau ketika api itu nyala, api itu tidak tenang, pasti dia meluap. Makanya orang selalu bilang, jangan coba main-main dengan si merah. Karena kalau si merah yang kena, terlambat semua ludes. Maka ketika api Tuhan ada di dalam diri kita, dia akan membakar habis kehidupan lama kita. Dia akan membakar habis yang namanya dosa. Dia akan membakar habis yang namanya kehidupan duniawi. Sehingga benar-benar kita murnikan di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Jadi mari, dialah api yang menghanguskan. Makanya dia terakhirnya berkata juga, dialah Allah yang cemburu. Bahwa ketika kita ikut Tuhan, tapi kalau kita main-main, dia juga Tuhan yang cemburu. Maka dia bisa dapat menghanguskan kehidupan kita. Haleluya. Saya sudah menikah dengan istri saya, tapi kalau saya masih mau main-main dengan perempuan lain dan saya mau gandengan, saya percaya istri saya pasti cemburu. Tidak mungkin istri saya melihat saya gandeng dengan istri lain atau perempuan lain lalu dia berkata, ih papa makin ganteng, papa mantap, ih begitu mantap. Saya percaya pasti dia berkata, ini yang sudah hari ini. Iya kan ya? Bisa dikatakan
saya mau pulang. Iya kan? Bisa nggak kalau saya